3, 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore, dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibina rasulillah. Saudara dan saudariku, sahabat hati dan sahabat dunia maya Radio Cempaka Asri, masyarakat Bulukumba, masyarakat Sulawesi Selatan, masyarakat Nusantara tercinta, dimanapun Anda saat ini menyaksikan dan mendengarkan kami, Radio Cempaka Asri 102,5 FM, saya mengajak Anda untuk memuji Allah atas perjumpaan yang indah ini, dan kita bersyukur kepada Sang Pencipta atas karunia berupa kesehatan yang sempurna. Salawat tak lupa kita haturkan dan salam pasti kita kirimkan. Semoga Allah mengijabah semuanya dan berkenan menyampaikannya kepada Rasul yang agung, Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat hati, sahabat dunia maya, bincang siang nan inspiratif kali ini kembali hadir untuk Anda dan bersama Dr. Muryati MKes. Setelah semalam kita berdiskusi dengan beliau dan dominan hasil diskusi kita tadi malam adalah tentang kepribadian beliau sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga. Dan pada kesempatan ini di kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Pandita Husada, Kabupaten Bulukumba, Stikes Pandita Husada Bulukumba, saya hadir lagi untuk Anda. Saya, Andi Satria, mengajak Anda untuk bertemu lagi dengan Dr. Muryati MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Kabar Bu Ketua sore ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, dan setelah berada di ruang kerja Ibu, saya merasa keteduhan yang luar biasa, dan itu juga karena seorang ketua harus didukung oleh ruang kerja yang tidak menjemukan demi memberikan yang terbaik untuk Stikes Pandita Husada Bulukumba. Alhamdulillah. Sekilas tentang kesibukan Ibu sejak pagi hingga jelang sore seperti ini. Ya. Apa yang Ibu lakukan sejak pagi, tinggalkan rumah, berada di sini, agenda-agenda apa saja yang Ibu baru saja jalankan untuk edisi hari ini? Oke, terima kasih. Ya, jadi alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya atas kunjungannya di kampus kami. Terima kasih para pendengar Cempaka Asri dimanapun berada. Alhamdulillah untuk hari ini aktivitas seperti biasanya yang kami lakukan dalam perguruan tinggi ini mulai tadi pagi itu ada koordinasi dengan para staf tentang bagaimana tugas dari mereka dan evaluasi daripada kegiatan-kegiatan mereka yang dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah melakukan kegiatan sebagai dosen, yaitu sebagai penguji dalam hal ini ujian karya tulis ilmiah untuk adik-adik mahasiswa program studi S1 keperawatan yang sementara melakukan program penyusunan skripsi atau proposal penelitian karya tulis ilmiah. Kemudian selain itu melayani para mahasiswa yang membutuhkan. Namun untuk kali ini karena pandemi COVID ya hanya lewat online. Menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan serta koordinasi dari seluruh staf tentang tupoksinya seperti yang saya sampaikan, yang mana kami ada kegiatan untuk kelas domisili di beberapa kabupaten, yaitu di Bantaeng ya, tadi koordinasi kita akan rencana kegiatan besok di Bantaeng itu untuk ketemu dengan teman-teman di sana. Beberapa hal yang kami akan evaluasi dan juga rencana untuk ke Selayar seperti itu mengenai bagaimana perkembangan di sana. Itu yang mulai pagi tadi sampai saat sekarang ini. Bahkan sebentar lagi setiap sore di sini dengan jadwal tertentu ya kami ada kegiatan olahraga untuk staf ya sip seperti begitu untuk meningkatkan kebugaran. Jadi itu di luar dari jam-jam pulang kantor seperti itu, Ustaz. Dan tadi ketika kami dari Radio Cempaka Asri tiba di kampus Stikes Pandita Husada, saya dapati Bu Ketua sedang menikmati santapan siang di ruangan ini. Memang seperti itu keseharian Bu Dr. Muryati MKes?
makan siang di sini, Makan di sini, bahkan mungkin makan malam juga di sini. Sering itu betul. Ya, jadi kalau untuk sarapan ya barangkali sarapan siang ya ada di sini, tapi kalau sarapan malam dengan pagi itu di rumah. Untuk makan siang tadi kebetulan tim kru melihat lagi mencicipi bakso hidangan yang ada. Itu adalah salah satu makanan daripada favoritnya kampus Stikes, karena memang itu hanya itu yang ada di kampus. Jadi apa yang ada ya kita nikmati, dan itu sangat penting untuk peningkatan daya tahan tubuh. Jangan sampai lupa diri melayani atau bekerja lantas intake tidak diperbaiki. Itu yang dikenali juga barangkali buku itu dengan workaholic, Ya. sehingga lupa menjaga keseimbangan asupan. Betul. Sahabat Bima ya, sahabat hati, Dr. Muriati Emkes adalah pribadi yang hadir sebagai pimpinan atau sebagai ketua Stikes Pendeta Husada, tapi beliau mengajak kita untuk tetap tidak melupakan program-program peningkatan atau minimal penjagaan imunitas agar tubuh kita tetap sehat atau raga kita senantiasa bugar. Tubuh yang sehat, raga yang bugar akan memudahkan kita menyembah Allah dan menyelesaikan ragam tugas. Stikes Pendeta Husada adalah perguruan tinggi kesehatan yang sangat difavoritkan oleh masyarakat, bukan hanya masyarakat Bulukumba, tapi masyarakat lintas kabupaten dan provinsi senusantara tercinta. Bahkan kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di luar Indonesia, seperti yang edisi sebelumnya Bu Dr. Muriati Emkes jelaskan. Akreditasi Stikes Pendeta Husada, Bu? Alhamdulillah, kalau akreditasi program studi, 4 program studi itu semua sudah akreditasi B dari Lembaga Akreditasi Mandiri. Ya, untuk program studi nurse itu juga B, keperawatan, kebidanan, dan analis kesehatan. Yang mengharukan itu adalah analis kesehatan. Kenapa? Karena pertama kalinya kami diakreditasi itu sudah langsung akreditasi B oleh Lembaga Akreditasi Mandiri. Ini berkat kerjasama atau kerja keras dari teman-teman semua, juga dari yayasan dukungannya, serta kerjasama yang baik antar semua stakeholder, ya, antara Stikes dengan wahana-wahana praktek yang ada seperti itu. Dan juga pasti dari tidak luput ya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk akreditasi Stikesnya sendiri itu kami masih mendapatkan nilai akreditasi C kemarin di bulan Januari. Kami mengajukan untuk reakreditasi institusi, namun karena seiring berjalannya pengajuan daripada instrumen untuk akreditasi institusi, keluar edaran dari BANPT, Badan Akreditasi Nasional, bahwa kriteria daripada nilai akreditasi institusi itu atau AIPT itu sudah ada perubahan. Misalnya akreditasi A menjadi unggul, kemudian akreditasi B baik sekali, dan C itu baik. Jadi dan dibawa daripada baik itu atau tidak terakreditasi dengan kriteria atau syarat untuk mendapatkan daripada kriteria tersebut dengan ketentuan-ketentuan tertentu, dan itu kami analisis, kami evaluasi kemampu laksanaan kami, padahal kami sudah ajukan ke BANPT sementara asesmen kecukupan menunggu nilai, ya. Akan tetapi membaca edaran dari kementerian dari BANPT bahwa boleh mengundurkan diri bila mana institusi merasa ada yang kurang dari kriteria untuk bisa mendapatkan nilai baik sekali atau unggul, maka silahkan perguruan tinggi untuk mengajukan pengunduran diri sambil memperbaiki. Jadi kami putuskan pada saat itu untuk memperbaiki karena kami merasa ada yang kurang 2 poin, hanya 2 poin yang kurang. Disitulah sehingga kami rapat, kami putuskan untuk menarik pengajuan, dan kami sekarang ini mempersiapkan untuk itu juga. Jadi pekerjaan sekarang ini dengan pandemi COVID-19 yang luar biasa yang kami lakukan yang hanya lewat online, ya, beberapa bulan ini, yaitu persiapan pembukaan program studi, kemudian persiapan untuk akreditasi, betul-betul jauh dari harapan kami. Maksudnya yang waktunya bisa disingkat persiapannya misalnya sebulan, itu tidak bisa.
karena harus online. Nah, sehingga kami berpikir ini sedikit aman, sudah bisa masuk dengan sip-sipan ya para pegawai bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing ya, sehingga dengan upaya, dengan harapan agar kemudian untuk penilaian, kriteria penilaian untuk akreditasi, karena akreditasi program studi kami semua sudah B, itu bisa juga mendapatkan nilai 3 sampai 4. Dan yang kurang itu adalah di mutu, di penjaminan mutu itu tadi, karena di situ persyaratannya bila mana poin kurang dari 2,5 maka tidak bisa mendapatkan nilai baik sekali, peringkat baik sekali. Maka kami urungkan karena itu ada 2 poin tentang penjaminan mutu yang kami perkirakan nilainya di bawah 2,5 ya. Maka kami urungkan untuk mengajukan akreditasi, reakreditasi. Penjaminan mutu itu Bu Ketua latar belakang untuk disebut sebagai penjaminan mutu dari sisi SDM atau fasilitas di perguruan tinggi terkait? Semuanya. Mutu itu semuanya. Jadi penyelenggaraan pendidikan. Intinya Tridharma perguruan tinggi ditambah dengan sarana dan prasarana, ditambah dengan apalagi namanya, ya itu tadi kerjasama lintas sektor, kemudian internal bagaimana proses pendidikannya, bagaimana proses penelitiannya, bagaimana proses pengabdian masyarakatnya dan seterusnya. Jadi keseluruhan, mutu itu adalah keseluruhan ya, bagaimana kepemimpinan, bagaimana proses penyelenggaraannya ya, apakah sesuai dengan visi misi, sesuai dengan renstra, rencana strategi, induk pengembangan, rencana strategi jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang, kemudian rencana operasionalnya, apakah itu semua nyambung atau tidak, seperti itu. Sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat negeri ini, terkhusus untuk Anda yang sekian lama bertanya-tanya tentang Stikes Pandita Husada Bulukumba, saya mewakili Anda hari ini untuk bertanya berapa gerangan program studi di Stikes Pandita Husada. Silakan Ketua. Ya, program studi untuk saat ini yang ada itu ada 4 seperti tadi yang saya sebutkan. Yang pertama adalah program studi sarjana keperawatan, yang kedua program studi profesi nurse, yang ketiga adalah program studi D3 kebidanan, dan yang keempat program studi D3 analis kesehatan. Nah, insya Allah kami akan berencana membuka program studi 5, yaitu program studi S1 kebidanan plus profesi bidan. Kemudian program studi S1 farmasi klinik dan komunitas, program studi S1 gizi, kemudian program studi S1 administrasi kesehatan, dan program studi sarjana fisioterapi atau S1 fisioterapi itu. Jadi semuanya nanti kalau misalnya dapat restu 55 izin ini dari kementerian, berarti ada sekitar 9 program studi, insyaallah, amin ya. Dan sebagai Ketua Stikes Pandita Husada pasti tahu tentang mahasiswa dan mahasiswi di Stikes Pandita Husada serta para alumni. Adakah kira-kira gambaran dari Bu Ketua tentang alumni Stikes Pandita Husada yang meraih kesuksesan dengan jalur berliku, ada pula yang secara tiba-tiba langsung berada di titik tertentu yang membanggakan bagi Stikes dan masyarakat? Ya. Bisa diceritakan sekilas Ketua? Ya, alhamdulillah ya. Sudah ada beberapa alumni yang sudah bekerja ya, baik dalam dan luar negeri ya. Ini yang membanggakan untuk kampus, dan memang tidak ada yang gampang atau dengan mudah begitu saja datang ya, pasti harus melewati dengan usaha-usaha yang ada. Namun ya sekali lagi pasti ada juga yang lancar ya, masalahnya tidak terlalu banyak ya, sudah bisa mencapai tujuan. Tapi ada juga yang ini. Nah, yang menarik adalah untuk adik-adik yang keluar negeri itu. Kebetulan saya bersama dengan Pak Ketua Yayasan karena betul-betul ada keinginan untuk melihat alumni ini betul-betul bisa berguna bagi nusa dan bangsa, dan bisa dilihat oleh dunia bahwa alumni Stikes Pandita Husada itu bisa juga ya, seperti begitu. Jadi akhirnya kami berupaya berpikir unsur pengelola di sini, bagaimana caranya agar supaya alumni ini bisa terserap tenaganya, sehingga orang bisa mengakui bahwa alumni dari Pandita itu bisa juga, ataukah bisa diprioritaskan.
kami bekerja sama ya seperti yang saya ceritakan pada episode sebelumnya bahwa saya berkunjung ke Jakarta ke BNPD TKI dan di sana ketemu dengan staf dari BNPD TKI menanyakan tentang bagaimana prosedur untuk ke luar negeri dengan program yang profesional ya, bukan yang pengiriman tenaga kerja yang ilegal tapi legal dan profesional karena kita ini ada profesi. Nah, alhamdulillah kami dapat penjelasan bahwa memang ada beberapa jalur ada jalur pemerintah dan jalur swasta. Yang paling banyak itu adalah swasta, tetapi hati-hati dengan lembaga-lembaga swasta karena tidak semuanya dia punya sama tujuan. Nah, seperti begitu. Sehingga karena ada ini alumni 4 orang yang mau sekali ke luar negeri yang termasuk Asma Amalia yang sementara ini ada di Riyadh, alhamdulillah di Arab Saudi, kemudian Ayu Aryaningsi itu yang ada di Jepang, kemudian ada lagi satu yang sahabatnya ada 4 orang, saya tidak hafal semua, itu saya bawa ke Jakarta, saking maunya, saking ininya anak ini sehingga saya kasih ketemu dengan orang-orang di lembaga di BNPD TKI dan lembaga yang ditunjuk oleh BNPD TKI, salah satu diantaranya ada lembaga apa lagi namanya ini saya lupa ya, PT ini punyanya Pak Ahmad, Haji Ahmad ya, ini yang khusus untuk mengirim ke Timur Tengah ya, perawat ke Timur Tengah. Saya kasih ketemu dengan anak-anak ini, akhirnya Pak Ahmad mengatakan besok sudah bisa langsung tes ya. Alhasil anak ini dites 4 orang ini sama lembaga tersebut dan yang lulus ternyata hanya 1 dari 4 orang itu yang saya bawa ke Jakarta, hanya 1 orang, itu Asma Amalia. Itu pun penuh perjuangan ya, yang ceritanya kita ini buta-buta, tidak terkenal siapa, belum ada pengalaman ya, modal keberanian. Saya terus terang pada saat itu juga merasa was-was dan ini astagfirullah, anak ini saya titip. Jadi saya sampaikan kepada Pak Haji Ahmad, direktur dari lembaga itu, Pak, saya percaya Bapak, kita baru pertama kali ketemu tetapi saya percaya Bapak karena saya lihat Bapak punya niat dan tujuan tadi. Kemudian dari BNPD TKI menunjukkan bahwa PT Bapak lah yang salah satu yang terbaik untuk pengiriman ini, maka itu saya percaya karena anak ini adalah anak saya ya, bukan anak kandung saya tetapi saya angkat sebagai anak saya anggap anak saya, anak mahasiswa saya tidak mau dia terlantar di sini dan saya tidak mau dia tidak berhasil. Mohon untuk dibina, mohon untuk dididik dan langsung saya mau dengar dia harus ada di sana, berhasil dimanapun. Jadi tolong dijaga karena ini amanah dan ini amanah dari orang tuanya kepada saya. Saya sampaikan ya Bu, siap insya Allah, kita berdoa sama Allah Subhanahu Wa Taala, bersama-sama berusaha ya untuk bisa terwujud cita-cita daripada anak ini karena mau sekali. Kebetulan memang ini Asma cita-citanya luar biasa, jadi anak-anak yang memang ingin keluar negeri itu bekerja rata-rata anak-anak yang gigih, yang tangguh ya, dan sudah punya modal dari segi mental, dari segi persiapan bahasa dan seterusnya. Jadi dan apakah juga mereka dilatih dengan bahasa ya, dari negara yang akan dikunjungi? Kebetulan karena dia ini ada dasar bahasa ini anak, tapi bahasa Inggris, bahasa internasional yang memang dari kecil katanya dilatih oleh orang tuanya. Sampai di sini di Stikes tidak terlalu ribet mengikuti pembinaan bahasa asing kemarin, sehingga dialah yang goal yang bisa mengikuti itu persyaratan-persyaratan di sana. 2 bulan kemudian informasi 2 bulan apa 3 bulan, alhamdulillah berhasil. Saya ditelepon sama Pak Haji Ahmad ini dengan si Asma bahwa alhamdulillah anak ibu sudah lulus matching ya namanya, karena dari rumah sakit Riyadh ya yang mewawancarai si Asma ini mengatakan oke dengan si Asma. Jadi setelah dites ya oleh PT kemudian dikarantina, diberikan bimbingan bahasa, dilatih bagaimana perilaku orang-orang di sana dan seterusnya, kode etiknya dalam hal bekerja di sana selama kurang lebih 3 bulan di Jakarta. Itu diuji kembali oleh lembaga. Setelah dikatakan oke anak ini, maka diundanglah dari Riyadh atau dari Arab Saudi untuk menguji anak-anak ini yang dinyatakan lulus internal oleh lembaga mereka. Nah setelah itu barulah dinyatakan
oke, matching, artinya matching lulus, saya bisa merekrut anak ini untuk bekerja di rumah sakit saya. Dan ternyata rumah sakitnya itu bukan rumah sakit biasa, dia rumah sakit internasional, luar biasa. Ya. Di kota Riyadh, Saudi itu. Dia di Riyadh. Iya, jadi namanya Rumah Sakit Sulaiman Al Habib. Ya, Sulaiman Al Habib. Alhamdulillah. Nah, dari situ Asma memberikan informasi beberapa tahun yang lalu bahwa Bu, di sini ternyata butuh 100 orang lagi. Saya disuruh untuk menginformasikan ke kampus. Oh, ternyata alhamdulillah berarti dipercaya ini anak bagus. Jadi alhasil kami infokan ke seluruh mahasiswa, tapi rata-rata mahasiswa maunya ke Jepang. Padahal sudah kami infokan bahwa ini Asma sudah berapa kali pergi umroh dalam beberapa bulan, ya kan? Dia hanya kan kalau naik pesawat 2 jam. Jadi dia bilang, Bu, alhamdulillah saya sudah berapa kali ini umroh. Selama di sini saya berterima kasih sekali karena saya sudah injak Ka'bah, ya sudah lihat berkat daripada bimbingan dan arahannya sehingga saya bisa ada di sini. Saya bilang itu adalah rezekimu. Nah, itulah yang salah satu memotivasi kami memberikan informasi kepada alumni. Namun alumni banyak yang mau ke Jepang. Hanya satu yang goal lagi adalah dari D3 Kebidanan. Jadi ada satu D3 Kebidanan di sana. Nah, itu yang sedikit agak ini. Nah, untuk yang Jepang yang
menghasilkan lulusan ahli media kebijakan. Stikes Panrita Husada Bulukumba berlokasi di Jalan Pendidikan Tacorong, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, yang telah terakreditasi BELAN PTKes. Stikes Panrita Husada mencetak tenaga kesehatan yang cerdas, mandiri, unggul, dan religius. Memiliki beberapa fasilitas, diantaranya ruang kuliah ber-AC yang dilengkapi alat audio visual, LCD proyektor dengan sound system, dan juga laboratorium. Sahabat hati, sahabat dunia maya, Radio Cempaka Asri. Sore Anda semoga menyenangkan. Demikian halnya dengan kami di sini di kampus Stikes Panrita Husada Kabupaten Bulukumba. Banyak hal yang telah disampaikan oleh Dr. Muriati MKes sebagai Ketua Stikes Panrita Bulukumba. Dan saya juga ingin mengajak Anda mendengar langsung dari beliau bahwa sejak Stikes Panrita Husada ini berdiri, berkiprah, pasti telah menamatkan beberapa kali. Berapa kali tepatnya? Saya langsung mengajak Anda mendengarkan langsung dari Bu Ketua. Silakan. Ya, semenjak Stikes ini berdiri dari tahun 2009, kami telah menamatkan 8 kali. Sudah 8 kali kami wisuda dengan jumlah keseluruhan alumni sekitar 2007. Iya, 2007. Alhamdulillah sudah ada ya, rata-rata sudah bekerja ya, tetapi berbeda tempat ya, ada di provinsi selain daripada Sulawesi Selatan, ada di Jawa, ada juga di Sulawesi Utara, kemudian ada juga di Papua, ada juga di Bima kalau saya tidak salah ya, iya, kemudian ada juga di luar negeri itu tadi yang 2, Jepang dengan Riyadh. Kemudian alumni ini rata-rata bekerja di layanan rumah sakit dan puskesmas. Ya, rata-rata layanan rumah sakit, puskesmas, bahkan ada juga di klinik-klinik. Kemarin untuk alumni analis itu alhamdulillah pertama menamatkan sudah banyak yang menawarkan bahwa alumni dari Panrita ada ndak yang ini, tapi karena persyaratan harus ada STR, uji kompetensi, maka dia harus lewati dulu itu. Alhamdulillah ada yang sudah berhasil dan sudah bekerja. Contoh yang ada di Palu itu sudah langsung bekerja, yang di sini juga. Kemudian ada yang sementara lanjut pendidikan S2 di Jawa, Pulau Jawa, untuk pendidikan S2 analis seperti itu. Karena kami juga memberikan peluang kepada adik-adik alumni, silahkan untuk lanjut pendidikan, karena kami sudah ada kerjasama juga dengan beberapa perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri. Silahkan Anda mengikuti persyaratan yang ada. Jadi alumni kita itu alhamdulillah sudah tersebar. Kalau untuk wilayah Bulukumba, Sinjai, Selayar, Bantaeng, alhamdulillah hampir semua. Setiap instansi pelayanan itu ada alumni dari Stikes Panrita, alhamdulillah. Dan apresiasi apa saja dari lintas lembaga atau rumah sakit di seluruh Nusantara tercinta ke Stikes Panrita akan alumni Stikes Panrita Husada yang bertugas di tempat-tempat mereka? Apresiasinya itu ya ada yang mengucapkan dalam bentuk kalimat ya, ada yang bersurat kemari untuk meminta. Contoh secara lisan saja kemarin itu di Rumah Sakit Islam Faisal Makassar. Waktu itu 2 tahun yang lalu 1 tahun yang lalu, mahasiswa anak nurse kami yang praktek di situ langsung diminta bagaimana kalau nanti alumni ini saya simpan di sini. Mahasiswanya saya bilang oke, nanti kalau dia selesai. Jadi mohon rekomendasi. Di Bantaeng pun begitu. Jadi di Bantaeng itu ada trik atau tekniknya yang sebenarnya itu bagus juga untuk dicontohi oleh instansi yang lain atau rumah sakit yang lain. Bagi mahasiswa yang praktek yang berprestasi di situ, mereka berikan piagam penghargaan atau sertifikat.
Jadi syarat nanti mereka untuk bisa menerima tenaga kesehatan baik perawat, analis ataupun ini setidaknya melampirkan itu tadi sertifikat berprestasinya. Nah, kalau sudah ada itu, mereka para pihak manajemen dari Rumah Sakit Bantaeng langsung saja memproses. Nah, itu bagusnya. Jadi ada di sana beberapa alumni dari Stikes Pandrita. Iya, sahabat hati, sahabat dunia maya, keberadaan alumni yang syarat akan prestasi sehingga menuai ragam apresiasi tentu karena peran besar dan sangat penting dari Ketua Stikes Pandrita Husada Bulukumba dan segenap jajaran. Di Stikes Pandrita Husada, Bu Ketua didampingi oleh berapa orang wakil ketua dan apa saja tugas beliau-beliau? Oh iya, jadi saya didampingi ada 3 wakil ketua. Wakil ketua 1 itu Ibu Dr. Andi Suswani yang membidangi di bidang pendidikan dan pengajaran. Jadi beliaulah yang menggarap ataukah otaknya dari pajak penyelenggaraan pendidikan di sini dari beberapa program studi ya, menjadi pembimbing pengarah untuk adik-adik di prodi-prodi. Kemudian yang kedua, wakil ketua 2 itu Ibu Dr. Asmidar, bidang kepegawaian dan keuangan. Jadi dia menata tentang bagaimana administratif keuangan dengan sumber daya manusia yang ada yang di sini. Jadi disitulah kami akan melihat disinkronkan dengan rencana strategi, rencana induk, pengembangan tentang pengembangan sumber daya manusia setiap tahun. Ada berapa kira-kira SDM untuk tahun ini yang akan kita lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya, ke program magister atau doktoral lagi, berapa lagi yang belum, dan sudah berapa program studi yang SDM-nya sudah bagus. Di situ analisisnya dan dilihat daripada prestasi dan masa kerja dari adik-adik semua para pengelola. Kemudian di wakil ketua 3 ini Pak Asrul, ya kandidat doktoral juga, yang sementara ini lagi konsentrasi menyusun pembahasan daripada hasil penelitiannya. Kita doakan ya, semoga di tahun ini beliau juga sudah bisa promosi. Jadi di target tahun ini harus promosi di Universitas Negeri Makassar ya. Itu dia membawahi kemahasiswaan. Jadi beliaulah yang menata ya tentang atau mengatur, membuat aturan tentang bagaimana bagian kemahasiswaan ini untuk diatur kegiatan-kegiatan baik ekstra maupun kegiatan intrakurikulernya, kemudian kegiatan-kegiatan yang ada kaitannya dengan visi misi dari Stikes Pandrita Husada Bulukumba, seperti itu. Dan untuk mengenergikan seluruh komponen di Stikes Pandrita, apa saja kegiatan ekstrakurikuler di Stikes Pandrita Husada ini, Ketua? Oh iya, banyak kegiatan-kegiatan ekstra kurikuler yang kami lakukan. Salah satu adalah contohnya di bidang keagamaan, karena kita punya visi dan misi ini adalah unggul dan religius ya. Untuk religiusnya ini karena ada di bidang keagamaan, itu adik-adik mahasiswa dilatih untuk pertama setiap untuk dosen agamanya itu mau mengajar mengaji dulu, baca doa dulu dan seterusnya. Kemudian ada pelatihan-pelatihan di masjid ya, kemudian ada doa-doa yang harus mereka hafal, doa-doa untuk orang yang sakit, orang yang sementara sakarat ya, doa-doa yang harus diinikan kepada pasien dan keluarganya, seperti itu. Misalnya nyeri dan seterusnya, bagaimana doanya dan seterusnya, itu ada beberapa hal. Kemudian kegiatan yang lain adalah kegiatan olahraga. Jadi mahasiswa di kami fasilitasi ada lapangan voli, ada lapangan takraw, ada lapangan bulu tangkis ya, ada futsal, tapi futsalnya sekarang masih ini. Itu untuk menyalurkan dia punya bakat di bidang olahraga bagi mahasiswa. Dan memang oleh Kementerian Pendidikan setiap tahun sebelum Hari Pendidikan, sebelum bulan Mei itu selalu mengadakan lomba-lomba dan diundang seluruh perguruan tinggi untuk mengikuti itu. Salah satu diantaranya yaitu tadi lomba di bidang seni, ada lomba olahraga, ada lomba untuk apalagi debat bahasa Inggris. Alhamdulillah kami itu sudah sering ya, tiap tahun ya. Ini tahun ini tidak ada karena pandemi COVID. Jadi kami selalu ikut terlibat berpartisipasi, dan alhamdulillah tahun berapa itu kami mendapatkan
banyak piala. Bisa dilihat barangkali yang di belakang kami ini dengan di lemari. Alhamdulillah. Iya, piagam-piagam, piala-piala ada dari LL Dikti dan ada juga dari provinsi. Jadi contoh lomba padan suara menyanyi tentang Mars daripada perguruan tinggi masing-masing kami juara 2. Seperti begitu. Kemudian lomba debat bahasa Inggris kemarin itu sebenarnya kami masuk 10 besar untuk secara nasional ya. Kemudian lomba-lomba yang lain ya, yang bulu tangkis dan ini masuk hanya 5 besar seperti begitu. Dan banyak yang lomba-lomba yang lain yang juara-juara 2 juga yang dilaksanakan di Kabupaten Bulukumba sendiri seperti itu. Sahabat hati, sahabat dunia maya, masyarakat negeri tercinta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, jika Anda bersama saya hari ini kagum dengan deret piala yang ada di bagian belakang Ketua Stikes Pandita Husada Bulukumba, Dr. Muriati MKes, itu juga mengingatkan saya akan deretan piala yang beliau persembahkan ketika bersekolah dulu di Pondok Pesantren Babul Khair, dan sebagai angkatan kelima, angkatan beliau juga syarat akan prestasi. Sehingga mungkin itu membentuk diri beliau saat sekarang bertugas sebagai Ketua Stikes, tetap harus mempersembahkan banyak prestasi, tapi dalam fungsi yang lain, yakni sebagai Ketua Stikes Pandita Husada. Stikes Pandita Husada menjadi perguruan tinggi kesehatan favorit orang-orang atau saudara-saudari atau adik-adik kita yang mau mendaftar. Caranya bagaimana, Bu Ketua? Oh iya, jadi ini untuk adik-adik calon mahasiswa baru bagi yang ingin mendaftar di Stikes Pandita Husada Bulukumba bisa mendaftar lewat online dan lewat offline ya, datang ke kampus. Jadi di online buka saja website daripada Stikes Pandita Husada Bulukumba, di situ akan ada formulir pendaftaran untuk diisi oleh calon peserta. Jadi karena sekarang semua serba gampang ya, bisa di rumah, bisa di kebun, bisa di mana, yang penting ada jaringan dan ada HP, ada pulsanya juga HP supaya untuk bisa mendaftarkan diri di situ. Jadi yaitu bisa lewat online, bisa lewat offline. Kebetulan kalau offline ada keraguan pada saat mendaftar online, ya bisa juga datang ke kampus, kami siap ya, ada piket di situ yang akan melayani apa yang Bapak Ibu sekalian butuhkan. Insyaallah kami akan berikan yang terbaik sesuai dengan cita-cita daripada adik-adik sekalian. Jadi mari bergabung, silahkan, kami tunggu ya pendaftaran untuk program studi S1 keperawatan, D3 kebidanan dengan analis ya, analis kesehatan atau teknologi laboratorium medik yang sekarang ini masih terbuka. Dan menurut Ketua Stikes Pandita Husada Bulukumba, apakah dengan keberadaan coronavirus disease ini memang semua yang sebelumnya sulit menjadi sangat mudah karena semua bisa dilakukan secara online? Iya. Berarti virus itu membawa berkah ya, Ketua? Iya, ada juga berkah positifnya ya, tapi ada juga sisi kelemahannya seperti itu. Jadi semua ini sudah diatur Tuhan. Jadi kita sebagai manusia biasa punya akal sehat untuk berpikir mau bagaimana bisa keadaan ini kita tetap memanfaatkan ke hal-hal yang berpikir secara positif bahwa hal ini virus corona atau pandemi COVID ini dikatakan musibah, itu supaya tidak terlalu stres memikirkannya ya, jangan terlalu memandang bahwa ini adalah musibah yang sangat berat yang tidak bisa ini, karena Tuhan sudah pasti ukur letak kemampuan kita untuk menghadapinya. Jadi ada hikmah di balik itu juga ya. Dengan pandemi ini salah satu contoh ya media online, cuman kelemahannya itu juga ada pasti. Semua pasti ada kelemahan dan kelebihannya setiap kita ini. Tinggal kita manusia yang punya akal berpikir bagaimana memainkan ya, agar supaya kita tidak larut dalam pandemi ini yang tidak kita tahu kapan berakhir. Akhirnya seluruh aktivitas itu tidak ada, akhirnya membuat kita stres, daya tahan tubuh menurun atau imun menurun sehingga mudah sakit. Seperti itu. Jadi dan sebagai Ketua Stikes Pandita Husada, Dr. Muriati MKes, apakah pernah atau telah membentuk tim untuk penemuan vaksin anti corona di lingkup Stikes Pandita Husada? Sebenarnya untuk temuan itu saya rasa luar biasa seandainya ini, karena penemuan vaksin ini kan skala besar dunia, itu membutuhkan alat yang canggih dengan
pemikiran ataukah orang-orang yang cerdas yang sudah memikirkan yang latar belakang yang sudah ada pengalaman sebelumnya. Sebenarnya saya pernah berpikir dan bukan pernah sering sampai saat sekarang ini. Sebenarnya saya belum bisa bicara. Ada beberapa hal yang saya pikirkan dari kemarin bersama dengan teman-teman tim itu mencoba meneliti satu-satu. Dan saya berkoordinasi dengan guru besar dan tim peneliti yang ada di Unhas. Dan kendalanya adalah ya dari masyarakatnya seperti begitu. Sebenarnya ada satu saat yang saya mau teliti ini, yang sementara ini kami garap, sementara proposal sudah disusun, ya tinggal actionnya. Sebenarnya ini actionnya ini yang membutuhkan sarana dan prasarana yang luar biasa. Yang kalau misalnya Panrita ini belum siap ya, karena kami punya laboratorium sebenarnya sudah ada sih bahan-bahan dan ini di belakang, tapi itu sederhana sekali, masih sederhana. Kalau kita mau meneliti ke tingkat level seperti itu tadi, itu laboratoriumnya harus laboratorium yang super dan yang sudah terdaftar. Dan saat yang Bu Ketua maksudkan juga belum boleh disebutkan. Belum boleh. Di bincang sore yang inspiratif kali ini. Sebenarnya sudah ada sih beberapa penelitian, tapi saya hanya testimoni dengan saat ini ternyata luar biasa manfaatnya. Yang ini yang saya lihat bisa sebenarnya menjadi salah satu alternatif. Cuman harus ada orang ahlinya di bidang farmakologi, orang ahli di bidang imunitas dan ahli di bidang biologi molekuler yang akan melihat ini secara langsung. Mikrobiologi dan seterusnya, combine orang-orang yang seperti ini, karena saya adalah bukan dari bidang itu, saya hanya perawat, tetapi setidaknya saya punya sedikit latar belakang dari biomedik ya di S2 kemarin, yang sedikit akan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sana, sehingga ada di Unhas. Mungkin saja Stikes Panrita memiliki suatu hari nanti jurusan virologi dan epidemiologi. Jurusan untuk epidemiologi itu kebetulan memang kami sudah ada ini, tetapi ternyata oleh kementerian di nomenklatur itu hilang. Sudah tidak bisa lagi dibuka karena sudah jenuh ataukah sudah banyak. Iya, jadi jurusan itu ada beberapa jurusan yang tidak bisa lagi dibuka oleh Kementerian Pendidikan untuk kesehatan karena sudah banyak jurusan itu dan alumni-alumninya seperti itu. Sahabat hati, sahabat dunia maya, semakin saya bertanya ke Dr. Muriati Emkes, maka jawaban dari beliau makin menghanyutkan Anda dan saya. Seakan-akan program ini tak boleh berhenti di menit kesekian dari jam kesekian. Itu bukti betapa hebat seorang Dr. Muriati Emkes. Sungguh sayang bincang sore dan inspiratif kita akan akhiri, dan tentu sebagai penutup saya akan meminta Dr. Muriati Emkes menyampaikan ke publik, kepada kita semua, tentang apa yang akan dilakukan oleh Stikes Panrita Husada di masa mendatang, dimulai dari kekinian untuk mencapai visi dan misi Stikes Panrita Bulukumba. Silakan Ketua. Ya, saya mengajak untuk kita semuanya, mari bersama-sama untuk berbuat yang bermanfaat untuk orang lain atau untuk masyarakat. Insya Allah kami dari Stikes Panrita akan memberikan yang terbaik, ya, sesuai dengan kemampuan kami, dan insya Allah kami juga di Stikes Panrita ini akan membuat perubahan-perubahan, ya, melakukan perubahan-perubahan demi pengembangan daripada Stikes ke depan yang lebih maju lagi dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Salah satu diantaranya itu tadi membuka program studi yang lain di bidang kesehatan. Kami dari Stikes Panrita akan selalu membuka peluang untuk adik-adik atau teman-teman sekalian yang ingin berminat bergabung dengan Stikes. Kami akan membina, ya, selagi kami mampu di sini kami akan membina sesuai dengan kemampuan kami, dengan profesi kami, dan insya Allah setelah di sini kalian tidak kecewa, kami akan bekerja sama membantu membina kalian dengan beberapa instansi-instansi terkait, memberikan bekal berupa pelatihan dan keterampilan yang barangkali tidak ada ditemukan di dalam kurikulum.
Nah, ada beberapa kegiatan-kegiatan tambahan yang kami bekali untuk adik-adik sekalian sebelum adik-adik sekalian itu tamat di Stikes Panrita. Salah satu contohnya adalah melakukan pelatihan tentang bagaimana perawatan luka secara tradisional dan modern. Kemudian pelatihan tentang pijat refleksi dan pelatihan-pelatihan seperti spiritual care, pelatihan-pelatihan tentang ya metode-metode statistik dan yang lainnya. Ini adalah bekal untuk adik-adik nanti setelah selesai bisa dengan mandiri ya membuka lapangan pekerjaan untuk diri sendiri tanpa harus berpikir bahwa bekerja itu harus pegawai negeri atau honorer di instansi-instansi. Kenapa? Karena kalian itu adalah profesi yang memiliki keahlian ya tersendiri yang tidak dimiliki oleh organisasi atau profesi-profesi yang lainnya. Jadi sayang rasanya alumni-alumni dari kesehatan, utamanya ini dari Stikes, bila mana selesai di sini lantas tidak memanfaatkan dia punya ilmu dan keterampilan untuk membuka lapangan pekerjaan diri sendiri, karena kami sudah bekali untuk itu selama ada di kampus di sini. Saya kira itu. Jadi sekali lagi kami dengan tangan terbuka mengajak adik-adik calon mahasiswa baru yang ingin bergabung dengan Stikes Panrita, dengan segera kami akan menunggu dan kami masih membuka sampai dengan September sebelum tahun ajaran baru. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hati, sahabat Dunia Maya Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba, masyarakat negeri yang menyaksikan dan mendengarkan program Bincang Sore Inspiratif ini bersama Ketua Stikes Panrita Husada Bulukumba, Dr. Muriati MKes. Semoga Anda menemukan banyak pelajaran dan Anda menyerap beragam informasi dari Ketua Stikes Panrita Bulukumba. Dan beliau adalah seorang doktor, seorang ketua, dan beliau mengombinasikan semua kemampuan yang Allah berikan kepada beliau untuk kebaikan dan kesuksesan seluruh kalangan yang dipimpinnya. Itu bukti bahwa beliau adalah lulusan dari jenjang-jenjang pendidikan yang sukses menerapkan keilmuan untuk masyarakat dan negeri ini. Juga Stikes Panrita Husada Bulukumba akan hadir untuk Anda dalam ragam program dan akan kerjasamakan dengan Radio Cempaka Asri 102,5 FM Bulukumba, sehingga untuk Anda yang ingin mereguk ilmu dan menuai banyak prestasi di Stikes Panrita Husada, Anda juga cukup dengarkan dan saksikan ragam program RCA karena kemitraan akan terjalin di masa mendatang. Saya Andi Satria turut pamit. Semoga Anda semua sehat, dilindungi oleh Allah dari invasi dan infeksi virus corona. Mari tetap ikuti instruksi pemerintah dan jalankan protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lagi.